Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan 12 nervus cranialis. Selamat sore Ibu. Sore Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini? Berkenan Bu. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian saya akan menggunakan handscoon untuk melakukan pemeriksaan pada pasien. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus olfactorius, yaitu dengan memeriksa indera penciuman. Sebelumnya nanti saya minta tolong ditutup mata pada saat pemeriksaan ya Bu. Baik, kita mulai ya Bu. Baik, saya akan meminta Ibu untuk menutup hidungnya terlebih dahulu, hidung kanan, dan selanjutnya nanti hidung kiri ya Bu. Baik, kita akan lakukan. Selanjutnya, dan ini yang terakhir. Selanjutnya, optikus, visual dan pemeriksaan lapang pandang. Kita akan melakukan visual berjarak 6 meter dari pasien. Kita minta pasien untuk menutup sebelah mata, minta tolong ditutup mata sebelah kirinya Bu, dengan telapak tangan sebelah kanan, tidak perlu berpejam. Kemudian tolong sebutkan berapa jari yang saya angkat. Udah siap Bu? Sekarang yang sebelah kanan ya Bu. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa pemeriksaan nervus 3, oculomotoris, nervus 4, cochlearis, nervus 6, abdusen. Baik, pemeriksaan nervus ini meliputi gerakan bola mata dan refleks pupil. Ibu minta tolong mengikuti arah benda yang saya gerakan baik ke atas, ke bawah, ke kanan maupun ke kiri. Baik, sekarang kita mulai aja ya Bu, tolong diikuti arah gerakan yang saya kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks pupil pada cahaya. Baik, kita lihat. Yang sebelah kanan pupilnya mengecil terkena cahaya, yang sebelahnya lagi mengecil terkena cahaya. Selanjutnya nervus trigeminus. Pemeriksaan trigeminus yaitu nervus yang menginervasikan untuk otot-otot pengunyahan di dalam nervus 5 akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan sensorik. Baik, saya akan meraba dengan palpasi daerah musculus temporalis. Di sini juga teraba adanya kontraksi ototnya. Nervus kelima untuk sensoris kita lakukan dengan meminta pasien mengidentifikasi apakah rangsangan yang diterima di area wajah berupa benda halus atau rangsangan benda tajam. Saya akan meminta tolong ditutup matanya, kemudian tolong disebutkan halus atau tajam. Mengerti Ibu? Baik, kita mulai ya Bu.
mulutnya. Kemudian buka mata dan buka mulutnya. Saya akan melakukan pengecekan di daerah dagu. Kemudian normalnya untuk pemeriksaan refleks menutup mulut pada saat kita melakukan pengetukan pada jari kita, maka mulut akan mengatup atau menutup ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus yang ketujuh, yaitu nervus facialis, yang dilakukan dengan pemeriksaan sensorik dan motorik. Untuk langkah yang pertama, saya akan memeriksa sistem sensorik, dan saya meminta pasien untuk memejamkan matanya secara kencang, dan kemudian saya akan mencoba membuka matanya secara perlahan. Oke, baik. Kemudian otot kelopak mata pada pasien terlihat normal karena ketika saya mencoba untuk membuka matanya, dia menahannya. Pada pemeriksaan selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan sistem motorik dan pasien akan mengidentifikasikan rasa pada bagian lidah. Pasien akan saya kasih ke selembaran kertas yang ada tulisannya pahit, manis, asam, dan asin. Pasien dapat menunjuk rasa apa yang dia rasakan pada lidahnya. Dan saya akan meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya ke depan. Waktu saat pemeriksaan, pasien tidak boleh memasukkan lidahnya ke dalam mulut sebelum pemeriksaan itu selesai. Baik, terima kasih. Berikutnya pemeriksaan nervus yang ke-8, yaitu nervus vestibulocochlearis yang terdiri dari pemeriksaan pendengaran dan keseimbangan pada pasien. Pada pemeriksaan ini kita akan menggunakan alat garpu tala dan kita akan menggentarkan garpu tala, kemudian diletakkan di korteks pasien. Dan tes yang kita lakukan saat ini yaitu tes Weber. Selanjutnya kita akan melakukan tes Rine untuk mengetahui penghantaran dari melalui tulang dan melalui udara. Kita tempatkan di tulang mestodeus, dengarkan suaranya sampai menghilang. Selanjutnya kita akan melakukan di depan telinga. Selanjutnya pemeriksaan yang ketiga yaitu swaba. Untuk mengetahuinya memeriksa secara bergantian dengan pasien dan perawat. Pemeriksaan selanjutnya yaitu nervus ke-9 dan nervus ke-10, yaitu nervus glossopharyngeus dan nervus vagus. Pemeriksaan nervus ini akan dilakukan dalam 3 hal. Untuk yang pertama, kita akan melakukan refleks menelan pada pasien. Kemudian kita akan memeriksa tenggorokan pasien dapat menelan dengan benar atau tidak ketika dia sedang meminum. Pemeriksaan kedua, kita akan melakukan pemeriksaan pada uvula pasien dan meminta pasien untuk membuka mulut dan kemudian kita akan melihat uvulanya ada di tengah atau tidak. Baik, pada pasien ini uvula terdapat pada di tengah. Selanjutnya, pemeriksaan ketiga, kita akan membuat refleks muntah pada pasien. Selanjutnya akan melakukan nervus yang ke-11 yaitu nervus aksesoris, akan melakukan pemeriksaan pada 2 muskulus yaitu muskulus sternocleidomastoideus dan muskulus trapezius. Pemeriksaan pertama yaitu muskulus sternocleidomastoideus, meminta pasien untuk menengok ke satu sisi dan mencoba menahan dari arah sebaliknya.
dan dicoba mendorong, kemudian melihat otot sternocleidomastoideus di sebelah sisi. Kemudian menoleh ke sebelah kiri dengan melakukan hal yang sama. Untuk tahap yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan musculus trapezius, yaitu kita akan melihat posisi bahu pasien, simetris atau tidak simetrisnya. Pada pemeriksaan selanjutnya yaitu nervus yang ke-12, nervus hypoglossus. Nervus ini pada bagian bawah dari lidah sehingga pemeriksaan ini memfokuskan pada fungsi lidah. Yang pertama, kita akan meminta pasien untuk membuka mulutnya dan lidahnya tetap di dalam. Kemudian kita melihat posisi dari lidah. Untuk kondisi normal, lidah akan tetap di tengah. Yang kedua, meminta pasien untuk menjulurkan lidah, melihat posisi lidah. Untuk orang normal, posisi lidah tetap di tengah, namun untuk kondisi partilisi, maka lidah akan mengikuti posisi lesi. Baiklah Bu, pada hari ini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan.